Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ternyata semester 3 kali ini kita masih kuliah online ya, atau kuliah daring. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita masih diberikan keselamatan, kesehatan, dan juga kelancaran untuk dapat terus mengikuti perkuliahan, terkhusus untuk psikologi sosial terapan pada kali ini. Baik, perkenalkan, nama saya Anissa Hamidah. Di sini saya akan membuat sebuah podcast atau membawakan sebuah podcast yang berkaitan nih dengan makalah yang kelompok saya udah bahas, yaitu tentang feminisme. Tapi sebelum itu alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya sama anggota kelompok yang lain. Ya, yang pertama ada Hairunisa Eka Rahmadini, ada Jihan Suraya, Radiatul Adawiyah, Natasha Mulfira Kumail, dan saya sendiri Anissa Hamidah. Pasti kalian udah gak asing kan dengan kata feminisme. Sebenarnya feminisme itu apa sih? Nah ini, feminisme erat kaitannya dengan suatu gerakan politik yang memperjuangkan kesetaraan hak. Nah, pembicaraan tentang feminisme ini bukan hal baru, namun udah ada sebelum tahun 1960. Feminisme itu sendiri menyangkut bagaimana memposisikan subjek perempuan dalam masyarakat. Menjadi feminis merupakan suatu proses panjang yang muncul dari berbagai rasa sakit dan kepahitan, serta kegetiran atas ketimpangan yang berlangsung di dalam tatanan masyarakat, baik berlangsung di ranah publik maupun di ranah domestik. Nah, munculnya gerakan ini berawal di dataran Eropa. Namun sayangnya, di tempat munculnya gerakan ini belum menghalangi perkembangan yang begitu pesat. Hingga pada akhirnya, feminisme tiba di tanah Amerika yang kemudian terjadi perkembangan yang begitu luar biasa. Nah, mulailah adanya pengakuan terhadap hak kaum perempuan. Perempuan dapat hak pilih serta bisa ikut berperan dalam dunia pendidikan. Sebagai manusia harus timbul suatu kesadaran ya, pentingnya persamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tahap pembahasan pengertian dan perspektif gender. Gender itu apa sih? Nih, ini ya. Secara terminologis, gender bisa didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Gender dipandang sebagai suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di dalam masyarakat. Konsep gender itu sendiri adalah sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya, perempuan dikenal sebagai manusia yang lemah lembut, cantik, setia, emosional, dan keibuan. Sementara untuk laki-laki dianggapnya sebagai sosok manusia yang kuat, agresif, tidak setia, rasional, dan perkasa. Nah, ciri dari sifat itu dapat dipertukarkan, artinya laki-laki juga ada yang seperti wanita. Nah, yang wanita juga ada nih yang punya sifat kayak laki-laki. Dengan adanya kesetaraan gender ini, muncul pemahaman tentang perbedaan antara jenis kelamin dan peran gender. Perbedaan hakiki yang menyangkut jenis kelamin tidak bisa diganggu-gugat. Misalnya nih ya, secara biologis, perempuan memiliki kemampuan mengandung dan melahirkan, sementara laki-laki tidak bisa seperti wanita. Ya, lanjut kita membahas tentang identitas gender. Identitas gender merupakan suatu konsep diri individu tentang keadaan dirinya sebagai laki-laki atau perempuan, atau bukan keduanya yang dirasakan dan diyakini secara pribadi oleh individu. Bagaimana perilaku yang seharusnya ia tampilkan sebagai makhluk hidup. Pembentukan identitas gender dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Gender juga memunculkan dikotomi peran, sifat, dan posisi antara laki-laki dan perempuan.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang aliran-aliran feminisme. Yang pertama, ada feminisme liberal. Berkembang di barat pada abad ke-18. Dasar filosofis aliran ini adalah ajaran John Locke tentang right atau hak asasi manusia, bahwa setiap manusia memiliki hak asasi, yaitu hak untuk hidup, hak mendapatkan kebebasan, dan hak untuk mencari kebahagiaan. Feminisme liberal beranggapan bahwa sistem patriarki dapat dihancurkan dengan cara mengubah sikap masing-masing individu, terutama sikap perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki. Perempuan harus sadar dan menuntut hak-haknya. Tuntutan ini akan menyadarkan kaum laki-laki, dan kalau kesadaran ini sudah merata, maka kesadaran baru akan membentuk suatu masyarakat yang baru, di mana laki-laki dan perempuan bekerja sama atas dasar kesetaraan. Yang kedua, ada feminisme radikal. Feminisme radikal berkembang pesat pada kurun waktu 1960-an sampai 1970-an. Feminisme radikal berasumsi bahwa ketidakadilan gender bersumber dari adanya perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Struktur biologis perempuan menjadikan perempuan selalu dalam posisi inferior dalam berbagai konteks kehidupan keseharian. Perbedaan struktur biologis tersebut terkait peran kehamilan dan keibuan yang selalu diperankan oleh perempuan. Oleh karena itu, feminisme radikal banyak menuntut keberadaan institusi keluarga sebagai manifestasi sistem patriarki yang mendominasi berbagai aspek kehidupan. Inti dominasi laki-laki terhadap perempuan adalah dalam keluarga sebagai suatu hubungan kekuasaan yang merupakan penyebab ketidakadilan yang harus dihapuskan. Yang ketiga, ada feminisme Marxis. Aliran ini memandang masalah perempuan dalam kerangka kritik kapitalisme. Asumsinya sumber penindasan perempuan berasal dari eksploitasi kelas dan cara produksi. Teori Friedrich Engels dikembangkan menjadi landasan aliran ini, yaitu aliran Marxis, yang menganggap bahwa status perempuan jatuh karena adanya konsep kekayaan pribadi. Yang keempat, ada feminisme sosialis. Aliran feminisme sosialis ini mempermasalahkan konsep kepemilikan pribadi dan menganalogikan perkawinan sebagai lembaga yang melegitimasikan laki-laki memiliki istri secara pribadi. Seorang istri dimiliki oleh suami merupakan bentuk penindasan terhadap perempuan. Perempuan dapat dibebaskan dari penindasan tersebut apabila sistem ekonomi kapitalis diganti dengan masyarakat sosialis, yaitu masyarakat egaliter tanpa kelas-kelas. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka harus dimulai dari keluarga dengan membebaskan istri terlebih dahulu agar dia dapat menjadi dirinya sendiri, bukan milik suaminya. Apabila sistem egaliter dalam keluarga dapat tercipta, maka akan tercermin pula pada kehidupan sosial. Lanjut, aliran yang kelima ada ekofeminisme. Teori ini muncul karena ketidakpuasan akan arah perkembangan ekologi. Teori ekofeminisme melihat individu secara lebih komprehensif, yaitu sebagai makhluk yang terikat dan berinteraksi dengan lingkungannya. Menurut teori ini, apa yang terjadi setelah para perempuan masuk ke dunia maskulin yang tadinya didominasi oleh laki-laki adalah tidak lagi menonjolkan kualitas feminimnya, tetapi justru menjadi clone atau tiruan laki-laki dan masuk dalam perangkap sistem maskulin yang hierarkis. Lanjut, aliran feminisme yang keenam ada feminisme eksistensial. Feminisme eksistensialis ini baru menemukan wajahnya ketika tokoh feminis asal Prancis, yaitu Simone Ernestine Lucia atau yang lebih dikenal sebagai Simone de Beauvoir,
untuk pertama kali mengikutsertakan konsep keberadaan milik Jean-Paul Sartre dalam mengkaji feminisme. Kaum feminis melihat ketertindasan perempuan dari beban reproduksi juga ditanggung perempuan sehingga tidak mempunyai posisi tawar dengan laki-laki. Aliran feminisme yang ketujuh ada feminisme postmodern. Ide posmo adalah ide yang anti-absolut dan anti-otoritas. Gagalnya modernitas dan pemilihan secara berbeda-beda tiap fenomena sosial karena penentangannya pada penguniversalan pengetahuan ilmiah dan sejarah. Mereka berpendapat bahwa gender tidak bermakna identitas atau struktur sosial. Postmodern menggali persoalan aliansi perempuan seksual, psikologis dan sastra dengan bertumpu pada bahasa sebagai sebuah sistem. Aliran ini memberi gambaran bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan haruslah diterima dan dipelihara. Mereka menganggap bahwa masyarakat telah diatur untuk saling berhubungan di antara keduanya. Aliran ini menolak adanya otoritas. Ini nih, aliran yang terakhir atau aliran yang ke-8 adalah feminisme multikultural. Multikultural secara umum didefinisikan sebagai gerakan sosial intelektual yang mempromosikan nilai keberagaman sebagai prinsip utama dan menekankan semua kelompok kultural harus diperlakukan setara dan terhormat. Gagasan ini berangkat dari kecenderungan imigran awal di Amerika yang meninggalkan identitas awal dan hendak menjadi Amerika sebagai identitas baru mereka. Dalam konteks ini, gerakan feminis kemudian menjadi bias perempuan kulit putih, kelas menengah terdidik, heteroseksual, dan mengabaikan perempuan imigran, kulit berwarna, lesbian, dan kurang pendidikan. Baik, sekarang setelah kita membahas tentang mengenai gender dan 8 aliran feminisme, sekarang kita masuk ke kesimpulan atau penutup. Teori feminis adalah yang terbaik ketika teori itu dapat merefleksikan pengalaman hidup dari beragam perempuan, ketika teori itu dapat menjembatani jurang antara pemikiran dan tubuh, nalar dan emosi, pemikiran dan perasaan. Perubahan dan pertumbuhan adalah sesuatu yang penting bagi kehidupan. Dan bahwa apa yang membuat pemikiran feminis membebaskan adalah vitalitasnya, penolakannya untuk berhenti berubah, berhenti tumbuh. Suatu hal dari pemikiran feminis adalah bahwa meskipun pemikiran itu mempunyai awal, pemikiran feminisme itu sejatinya tidak memiliki akhir. Dan karena pemikiran itu tidak memiliki akhir yang sudah ditentukan sebelumnya, pemikiran feminis memungkinkan setiap perempuan untuk berpikir dengan pemikirannya sendiri, bukan kebenaran semata, tetapi kebenaran yang akan membebaskan perempuan-perempuan di seluruh dunia. Baik, mungkin sampai sini dulu podcast yang kita bahas mengenai feminisme. Kita akan bertemu lagi insya Allah di podcast selanjutnya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah ngedengerin podcast ini. Semoga dengan adanya podcast ini dapat menambah pengetahuan kalian mengenai feminisme. Segitu aja dulu pembahasan dari aku. And see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.